Sahabat Shalom, Sahabat Shalom, selamat pagi. Kembali lagi hari ini, hari Sabat, hari yang diberkati. Kalau engkau sungguh-sungguh mendengarkan perintah Tuhan dan engkau mengikuti perintah-perintah Tuhan, pasti engkau terima berkat-berkat surgawi. amin. Pagi ini kembali kita belajar bersama-sama, terambil dari surat Yohanan. Surat Yohanan, jadi bukan Injil kan. Ada dua, tidak ada Injil dan ada surat. Surat Yohanan 2 pasal, yang satu memang hanya satu pasal, dari 1 sampai ke 11. Jadi sekali lagi, 2 surat-surat Yohanan, pasal 1 ayat 1 sampai ke 11, tolong dibaca. Dari penatua kepada ibu yang terpilih dan anak-anaknya yang benar-benar aku kasihi. Bukan aku saja yang mengasihi kamu, tetapi juga semua orang yang telah mengenal kebenaran. Oleh karena kebenaran yang tetap di dalam kita dan yang akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Tuhan Bapa dan dari Yahshua HaMasiah, anak Bapa, akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Aku sangat bersukacita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Tuhan. Dan sekarang aku minta kepadamu, Ibu, bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu, tetapi menurut perintah yang sudah ada pada kita dari mulanya, supaya kita saling mengasihi. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana kamu dengar dari mulanya. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yahshua HaMasiah telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan anti HaMasiah. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran HaMasiah, tetapi yang melangkah keluar dari situ tidak memiliki Tuhan. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki bapa maupun anak. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu, dan janganlah memberi salam kepadanya. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Sungguh pun banyak yang harus kutulis kepadamu, aku tidak mau melakukannya dengan kertas dan tinta, tetapi aku berharap datang sendiri kepadamu dan berbicara berhadapan muka dengan kamu, supaya sempurnalah sukacita kita. Salam kepadamu dari anak-anak saudaramu yang terpilih. Demikian firman Tuhan. Apa yang kita sudah dengar, apa yang kita sudah baca, sangat jelas di sini mengatakan kebenaran. Apa sih itu kebenaran? Kebenaran itu mengatakan akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Itu loh, sampai saat ini tidak pernah kita dijelaskan, ya, dari mimbar-mimbar itu apa itu kebenaran. Mereka sering sekali mereka mengucapkan dari mimbar itu kebenaran-kebenaran. Tapi tidak dijelaskan yang dimaksud itu kebenaran itu apa. Kalau kita tidak baca kitab suci ini, saudara, kita tidak tahu. Dan tidak mungkin akan menjelaskan kita dari mimbar itu. Karena jelas-jelas dari mimbar itu, saudara, dari mulutnya pengkhotbah-pengkhotbah yang sampai saat ini, itu bertentangan loh, saudara. Dari mulut mereka dengan isi kitab suci ini bertentangan.
dan tidak pernah akan menyampaikan apa itu kebenaran. Sampai saat ini ya, bagaimana mereka mau menyampaikan kebenaran, kitab yang kita pegang ini saudara, sudah diacak-acak. Ya. Jadi kitab yang kita pegang ini, yang dicetak lembaga kitab Indonesia itu sudah diacak-acak, sudah diserong. Ya. Yang menyerong ini luar biasa loh saudara. Bagaimana kita tahu itu kebenaran kalau kita tidak punya kemauan untuk membaca? Tambah lagi dari mimbar itu, bahwa namanya hukum Tuhan atau kitab Taurat itu sudah tidak berlaku. Bagaimana kita mengetahui namanya isi kitab suci ini kalau tidak ada kerinduan, kemauan untuk membaca? Mengharapkan dari mimbar saudara, tidak mungkin kau dapat dari situ. Kecuali engkau punya inisiatif, kau rendahkan hatimu, ambil keputusan, engkau baca kitab, pasti engkau tahu yang dimaksud itu kebenaran apa. Saya ini seorang pembaca, peneliti. Ya. Jadi yang saya teliti itu, ini kitab ini yang dicetak lembaga kitab Indonesia. Saya teliti itu bertahun-tahun saudara ya. Ya. Saya teliti bertahun-tahun sampai saya bicara ini kan kemarin sore sudah selesai lagi satu kali, sudah masuk 194 kali dari Kejadian sampai Wahyu selama 24 tahun. Jadi saya tuh meneliti isi kitab suci. Saya tidak akan teliti namanya buku-buku Bapak Gereja itu, saya nggak mau, atau tafsiran-tafsiran itu. Sudah tahu kok nanti isi tafsiran itu sudah tahu. Sudah tahu loh. Tahunya apa? Mereka itu melawan Tuhan. Jadi sekarang ini bukan diserong lagi, jadi ada antara apa? Ada jurang yang begitu menganga. Awalnya diserong sedikit, akhirnya sekarang jadi jurang. Jadi kita pemisah dengan Tuhan itu sudah jauh sekali saudara. Kenapa saya mengatakan? Karena saya selidiki kitab suci ini. Bertentangan dari mulut-mulut Pak Pendeta itu, mereka mengatakan hukum Tuhan tidak berlaku. Nah, kalau sudah seperti itu dari mimbar ini, pengikutnya banyak nggak? Banyak. Yang ngikut-ngikut Pak Pendeta itu banyak nggak? Banyak. Banyak sekali. Sangat banyak sekali. Kan saya berulang-ulang kan, kitab yang kita pegang ini disalin dari Eropa. Dari Roma, tersebar ke Eropa. Nah, Eropa sana kan ada namanya King James. Besar kali wilayahnya ya. Seluruh Eropa itu pakainya namanya King James. Kalau yang Protestan, ya. Nah, kalau kita selidiki kitab suci ini, memang ada perkataannya Tuhan itu sendiri, perkataannya Tuhan Yesua, dia mengatakan bahwa dari zaman namanya Nabi Yohanan, ya, jadi ini bukan rasul, ini Nabi Yohanan, mereka itu menyerongnya, diserong. Kalau saya menurut penelitian saya, bukan dari apa saja mereka serong, bukan dari Nabi Yohanan saja, tapi ini kitab suci ini sudah diserong dari awal. Dari zaman Mose itu sampai ke Maliaki itu sudah diserong, sampai ke zamannya Nabi Yohanan itu diserong, dari Nabi Yohanan sampai saya bicara ini diserong. Makanya saya mengatakan sudah ada jurang yang sangat menganga. Ya. Kenapa saya mengatakan itu? Karena saya teliti kitab suci ini. Jadi apa kata Pak Pendetanya ini tidak cocok isi kitab sucinya. Mereka karang-karang sendiri.
Mereka meninggalkan hukum Tuhan, mereka mengatakan itu Tuhan itu Taurat tidak berlaku lagi, tidak punya dasar. Jadi kata-kata ini saya berulang-ulang kali, kata-kata ini kan dari sana, dari Eropa sana, masuk di Indonesia ini kata-kata ini dipiara sampai saat ini. Coba deh Pak Pendeta mau tanya aja, Pak Pendeta mengatakan itu Taurat tidak berlaku lagi, mana sih pasal dan ayatnya? Ya, paling-paling saya sudah tahu juga sih, paling saya tahu itu. Ya, kalau ada yang menjawab saya tahu. Hanya dia baca-baca sepotong, kalau dia baca lengkap di dalamnya tidak pernah ketemukan pasal maupun ayat kalau hukum Taurat itu tidak berlaku. Nanti akan bertentangan. Di sini mengatakan dari penetua, tadi kembali namanya 2 Yohanes 1, dari penetua kepada ibu yang dipilih dan anak-anaknya yang benar aku kasihi. Bukan aku saja yang mengasihi kamu, tetapi juga semua orang yang telah mengenal kebenaran. Ya, jadi zaman rasul-rasul ini diajak lagi orang-orang Israel itu supaya kembali namanya kebenaran itu. Nah, kebenaran ini apa? Kalau kita tidak selidiki kitab suci ini, kita tidak tahu itu yang dimaksud tadi kebenaran. Ternyata yang dimaksud kebenaran itu adalah namanya hukum Tuhan. Amin. Jadi hukum Tuhan yang dimaksud itu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Itu yang dimaksud namanya kebenaran. Ayat 2. Oleh karena kebenaran yang tetap di dalam kita dan yang akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Maka nanti mari kita lihat nanti perkataannya Tuhan Yesus sendiri datang di bumi ini bukan meniadakan hukum Tuhan. Halo? Ya. Makanya harus kita teliti, kita suci dengan baik dan benar. Supaya ini tidak ditipu dari mimbar. Ini ada jurang yang sangat menganga loh saudara ya. Ya. Sangat menganga oleh ulah-ulah dari mimbar ini. Coba bayangkan aja satu orang dari mimbar ini tidak benar, maka di depannya juga tidak akan benar. Ya. Itu yang dimaksud tadi. Dia serong sedikit, akhirnya jadi jurang yang sangat menganga. Ya, mau nyambut lagi pun ada susah. Ya, karena ada jurang menganga kan. Ya, makanya kita lihat sekarang kan, ini orang Kristen ini, ya, ini kan Kristen Protestan ini kan pecahan dari Katolik ini. Akhirnya Protestan sendiri pun banyak sekali aliran-aliran, saudara. Ini kan ada jurang menganga, saudara. Kalau kita selidiki dalam kitab suci tidak pernah kita ketemukan di dalam ada aliran-aliran seperti itu, tidak ada. Disuruh Tuhan itu supaya namanya piara, namanya hukum Tuhan. Amin. Ya. Sudah lama ini mereka serong ini kitab suci ini yang kita pegang ini. Ya. Ingat perkataannya, ada perkataan seorang nabi. Jadi kalau kamu baca, ini nabi-nabi terakhir ini, ada Nabi Zakaria namanya, ini zaman pembuangan. Jadi zaman pembuangan ini, ada mereka di Babel, ya. Jadi ada namanya Nabi Zakaria namanya. Nah, Nabi Zakaria ini memperingatkan orang-orang Israel itu supaya berkata benar kepada yang lain dan lakukan hukum yang benar. Ini perkataan terakhirnya namanya Nabi Zakaria itu sampai kepada Yesua. Itu kurang lebih 600 tahun, saudara. Ya. Dan ingat perkataannya ini, saudara. Makanya tadi saya mengatakan ini mereka serong namanya Taurat ini. Mereka tidak pedulikan. Ini sudah dari Moses. Mereka melawan Tuhan itu. Mulai Israel itu nyerong gitu, ya. Akhirnya mereka tidak kenal Tuhan lagi. Mereka buang ini namanya kitab Taurat ini, ya. Makanya doa berapa minggu yang lalu, mungkin 2 minggu yang lalu itu saya khotbah itu masalah orang Israel itu bagaimana mereka muak
kepada mana makanan jasmaninya maupun juga muak kepada makan rohaninya. Ya. Itu sudah saya sampaikan. Ya. Kembali hari ini kita bicara namanya kebenaran. Menurut penelitian saya, karena saya baca tuntas ini kitab suci ini, tadi kan sudah saya ngomong sampai saya bicara ini sudah 194 kali saya dari Kejadian sampai Wahyu selama 24 tahun. Saya teliti ini isi kitab suci ini, ya. Sehingga saya tahu itu yang dimaksud kebenaran itu adalah hukumnya Tuhan, ya. Hukumnya Tuhan sesuai namanya perkataannya tuh. Perhatikan di sini. Perhatikan baik. Kenapa sih saya ambil yang paling terakhir? Jadi saya ambil terakhir ini, terbuktilah di situ bahwa namanya rasul-rasul ini tidak pernah mengajarkan kepada orang Israel maupun bangsa asing untuk meninggalkan hukum Tuhan. Malah sebaliknya tadi, kebenaran itu akan menyertai kita sampai selama-lama. Tidak ujuk-ujuk ini diberbicara ini namanya Rasul Yohanan ini. Ya. Tidak ujuk-ujuk loh saudara ya. Jadi dia ingat betul karena ini namanya Yohanan ini, Rasul Yohanan ini anak kesayangannya namanya Tuhan Yesua, ya. Ini murid kesayangannya, ya. Tidak mungkin namanya murid kesayangan tadi dia mengabaikan saja perkataannya gurunya, ya. Dia tidak mungkin karena gurunya mengatakan, aku datang itu bukan meniadakan hukum Taurat. Ingat ya. Jadi namanya Nabi Yohanan. Jadi Yohanan ya, tolong ya dikembalikan nama yang benar ini. Ya. Makanya saya bilang ini bukan sekedar diserong, semua diganti di dalamnya. Jadi dia dari lahir, dari perut maknya ini, dia bernama Yohanan. Sebenarnya itu bukan, kalau aslinya itu sebenarnya nama ini kan mulai diserong juga gitu loh kan. Aslinya dia Yohanan gitu loh. Tapi saya yakin ini dilahirkan oleh seorang perempuan ini, pasti pada waktu dia lahir dikasih namanya Yohanan, ya. Jadi harus membedakan ya. Ada Yohanan Nabi dan ada Yohanan muridnya Yesua ini. Jadi ini bukan Yohanan namanya Nabi ini, ya. Yang dia bilang tadi dari Yohanan itu diserong. Jadi antara dua ya pada waktu itu, ya. Nabi Yohanan dengan namanya Rasul Yohanan. Jadi ini muridnya Yesua ini yang kita baca hari ini, ya. Ingat baik-baik ya. Dia tidak mengabaikan begitu saja perkataan gurunya. Gurunya siapa? Adanya Tuhan Yesua, ya. Jadi Tuhan Yesua mengatakan, aku datang itu bukan meniadakan Taurat, 1.1 iota. Ya, jadi ingat baik-baik nih. Perhatikan baik-baik ini, penonton yang di sana maupun jemaat ini dicatat ini. Ini namanya Rasul Yohanan ini dia tidak akan bertentangan dengan perkataan gurunya. Bagaimana gurunya mengatakan aku datang di bumi ini bukan meniadakan Taurat, satu orang. Nah, supaya pendengar ini mencatat, ya, supaya pendengar itu mencatat, ini kan selalu baca berulang-ulang ini, ya, sampai orang benar-benar mengerti nanti, ya. Kalau mereka mengerti ini, ya, khotbah saya hari ini, besok dia akan tinggalkan itu tempat ibadahnya, yakin itu, dia tidak akan mau, karena itu nanti akan dia lawan sama Tuhan. Makanya saya mengatakan ini sampai zaman kita ini ada jurang yang sangat menganga. Kenapa saya bilang jurang sudah menganga ini untuk menyantung itu susah? Karena dari mulutnya mereka, dari generasi dari Eropa sampai saat ini, tetap saja dari mulut mereka itu bahwa Taurat itu sudah tidak berlaku. Ya. Kalau tulisannya tadi, kebenaran itu akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Diikutin gurunya. Karena gurunya mengatakan, aku datang bukan meniadakan Taurat. 1.1 iota, baca. Matius 5 ayatnya 17 sampai 20. Supaya lengkap ini. Perhatikan di sini pendengar. Perhatikan baik-baik. Catat baik-baik ini. Renungkan baik-baik ini. Ya. Apakah perkataannya pendeta-pendeta ini dengan yang kita baca hari ini, ya, sama nggak? Saya kira tidak sama. Ya. Ini yang saya bilang ini pendeta-pendeta orang asing ini, bangsa-bangsa ini berani betul-betul mereka melawan Tuhan.
Jadi yang mengatakan itu Taurat tidak berlaku, itu musuhnya Tuhan. Ya, itu yang saya bilang tadi. Jadi ada jurang yang sangat menganga, sudah diserong, sudah ada jurang yang sangat menganga. Baca. Jadi Jangan tadi Matitya. Jadi nama orang ini saya mau kembalikan yang benar. Ini kan dia orang Israel, bernama aslinya dia Matitya. Ya. Jadi itu artinya kalau di Indonesia kan karunia Yahweh. Ya. Jadi kalau orang Israel itu ada artinya nama-nama mereka itu tidak sembarangan menamakan anak mereka. Ya. Matitya 5 ayat 17 sampai 20. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi dalam kerajaan sorga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Jadi ini sangat jelas, saudara. Jadi antara namanya Rasul tadi Yohanan dengan gurunya namanya Tuhan Yesus ini tidak bertentangan. Kebenaran itu akan menyertai kita sampai selama, karena yang menyelamatkan kita itu adalah namanya perintah Tuhan itu, kelima kitab itu. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan, saudara. Ya. Jadi kalau kita teliti kitab suci ini dari Kejadian sampai Wahyu, tidak pernah kita ketemukan bahwa suatu saat nanti Taurat itu tidak berlaku. Kalau ada pun tulisan di dalam rasul-rasul, itu bukan tulisan rasul-rasul. Itu tadi sudah dinubuatkan dari namanya Yohanan, itu diserong. Sekarang yang menyerong ini bukan mereka serong lagi, ini bangsa-bangsa asing ini yang ada di mimbar sampai saat ini, begitu lantangnya mereka mengatakan bahwa Taurat itu sudah tidak berlaku. Makanya saya mengatakan khotbah kemarin itu, siapa yang mengatakan ini tahu sendiri resiko. Ya? Loh, sekarang resikonya kita sudah alami, sudah. Hanya mereka saja tidak merasa. Gitu? Bagaimana namanya dosa ini kan bergulung-gulung. Kan tidak mungkin namanya rasul-rasul ini bertentangan dengan perkataan tadi, aku datang itu bukan meniadakan Taurat, satu titik satu iota. Mendingkan langit dan bumi itu, selama ada langit dan bumi itu, tidak bisa namanya meniadakan satu titik satu iota. Amin. Tapi ingat, ayat 19 mengatakan, siapa yang meniadakan namanya satu titik satu iota, dia akan menduduki apa? Tempat yang terendah. Itu apa, saudara? Makanya perlulah saudara itu membaca kitab suci dengan benar, sehingga engkau tahu itu kata rendah. Yang dimaksud tempat yang rendah itu di neraka, saudara. Ya. Kalau engkau baca lengkap kitab suci ini, engkau tahu. Makanya siapa yang melakukan, jadi yang melakukan ya, siapa yang melakukan Taurat ini, maka dia akan menduduki tempat yang tertinggi dalam kerajaan surga. Amin. Ayat 20 mengatakan, kalau engkau tidak lebih benar dari ahli-ahli Taurat ini, kamu tidak masuk. Kurang jelas apa itu? Ya. Saya tidak menghakimi. Tapi kalau kau langgar itu ada hakimnya, ya itu tadi yang ada tulisannya. Siapa yang meniadakan satu titik satu iota itu, dia akan duduk tempat terendah. Itu hakimnya. Bukan saya. Hanya saya kutip lagi aja. Saya ini bukan nabi. Hanya saya ini seorang pembaca dan peneliti. Sehingga saya sampaikan kepada jemaat maupun pendengar di luar. Amin. Kalau engkau perhatikan baik-baik, apa yang saya sampaikan dan hari ini bukan karangan saya. Ini isi kitab suci yang saya teliti selama 24 tahun. Ya.
Makanya saya yakin dan percaya yang dimaksud namanya kebenaran itu adalah apa? Hukum Taurat. Hukum Taurat yang dia mengatakan tadi itu, aku datang bukan meniadakan hukum Taurat. Coba bayangkan saja sampai saat ini, berikut sombongnya, begitu ponganya kepada Pak Pendeta-pendeta ini, mengajarkan ke jemaatnya bahwa Taurat itu sudah tidak berlaku lagi, sudah kuno, bukan zamannya lagi. Coba kalau kamu balik, kamu tanya sama Pak Pendeta. Nah kalau begitu sekarang Pak Pendeta, terus kita pakai hukum apa? Boleh dong Pak Pendeta saya mencuri? Boleh dong saya memperkosa orang? Ya, boleh dong saya membunuh? Loh, yang mengajar kita itu kan Taurat. Tidak boleh namanya berzina, tidak boleh namanya mencuri, tidak boleh namanya apa? Membunuh saudara. Ya. Marilah ikuti namanya ibadah ini. Ya, ikut catat. Karena ini bukan karangan saya. Ini dari isi kitab suci yang dipegang sekian miliaran orang ini. Ya, makanya saya mengatakan ini kitab King James ini, saudara, itu wilayahnya luas sekali. Ya. Hanya sayang sekarang Eropa ini sudah tidak ada lagi yang percaya kepada Tuhan. Mungkin sudah mereka sadar bahwa penulis-penulis kitab suci ini sudah tidak benar, sehingga mereka tinggalkan, saudara. Jadi Eropa itu sudah tidak ada di sana. Kebanyakan mereka ateis, saudara. Rumah-rumah ibadahnya dijual. Karena mereka sudah tahu. Ya, yang sepenulis ini, yang mereka mengatakan itu perjanjian baru itu, mereka tahu bahwa memang tidak ada di dalamnya perjanjian baru. Ini kan karangan-karangan orang saja. Ya? Salah menangkap isi kitab sucinya. Bukan sekedar salah menangkap. Mereka serong. Makanya saya mengatakan, ini isi kitab suci sudah diperkosa sekian persen. Ya? Makanya saya mengatakan ini kitab-kitab ini kan sudah banyak campur tangan manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab. Ya? Coba kan antara pasal dengan pasal yang lain itu bertentangan loh, saudara. Kalau engkau mau betul-betul meneliti namanya isi kitab suci ini. Ya? Makanya saya tidak pernah akan percaya dari perkataan pendeta-pendeta ini, perusak itu. You know? Karena mereka isi kitab suci dengan perkataan mereka bertentangan. Coba bayangkan sekarang ini. Berapa orang yang ikuti mereka ini? Yang menghujat-hujat Tuhan. Contohnya misalnya sekarang mereka mendengar nama Yahweh, mereka hujat loh, saudara. Mereka hujat, ada yang mengatakan itu nama genderuwo. Ya kan? Ya. Coba kan? Ada terang-terangan, saudara. Kalau dia mengatakan di tempat ibadahnya, itu lain urusannya. Itu di rumah ibadahnya. Di YouTube. Mengatakan bahwa nama Yahweh itu nama genderuwo. Kenapa dia mengatakan itu? Karena ini kitab suci, ini sudah dirubah. Dari kejadian itu, nama Yahweh itu sudah digantikan Tuhan huruf besar semua. Kadang-kadang bernama Allah huruf besar semua. Bagaimana lu mengenal kebenaran kalau ini kitab suci ini sudah diperkosa? Nama Tuhan mereka ganti, termasuk nama-nama orang ini. Ya kan? Makanya kalau di sana itu, kalau hatinya nggak encer, kalau membatu, dikira kita ini namanya penyesat. Kenapa sih nama-nama orang dibalik sama kita? Makanya iblis itu sering sekali membalikkan kebenaran. Ya, yang masuk dalam pikiran mereka itu. Jadi seolah-olah ini, kalau kita ngomong tadi masalahnya Yohanan, Matitya itu, dikira kita ini aliran dari mana? Karena memang dari dulu ini, dari Eropa nama ini sudah diganti. Jadi mereka mengatakan kalau namanya perjanjian baru, jadi perjanjian baru itu bukan dari Tuhan ya. Mereka ganti semua yang baru apa? Nama Tuhan diganti, ya. Yesus, atau di Eropa Jesus, kan sekarang Eropa kan King James dia sadar kesalahannya, dia kembalikan yang benar, ya. Tapi tidak benar 100% mirip, ya. Makanya nama Lord kan nggak ada lagi, kan ada namanya Yahweh dikembalikan, Yothe kan, ya. Itu dikembalikan. Ya. Kalau Indonesia dia permanen, ya. Karena memang orang Indonesia ini
Gak mau baca kitab suci, dia harapan Pak Pendetanya. Ya, makanya saya mengatakan luar biasa. Jadi saya bilang ada jurang yang sangat menganga. Tadinya kan diserong sedikit-sedikit kan. Diserong, akhirnya ada jurang yang sangat menganga. Coba. Ya. Ini mereka lantang loh, berani loh, saudara, berani sekali menantang Tuhan. Tuhan bilang, aku datang itu bukan meniadakan Taurat, 1 iota. Mendingan langit dan bumi lenyap daripada lu meniadakan 1 titik. Coba Pak Pendetanya dia lantang. Ini Pak Pendetanya bukan orang Israel. Ya. Jadi ini Pak Pendetanya kalau dalam kitab suci itu namanya budak. Budak itu saudara begitu lantangnya berani nantang Tuhan bahwa hukum Tuhan itu tidak berlaku lah, tidak zamannya lah lagi. Coba deh kalau debat sama dia tanya Pak Pendeta pasal mana dan pasti juga saya tahu. Paling-paling senjatanya hanya 1, 2 lah. Senjatanya dia ini Pak Pendeta ini, penipu-penipu pembunuh ini. Saya anggap mereka pembunuh loh saudara. Karena tadi bukan saya ngomong siapa yang menandakan 1 titik, 1 iota, dia masuk neraka, tempat neraka loh saudara. Jadi bukan saya menghakim ya. Coba begitu lantangnya mereka, Taurat tidak berlaku. Saya sudah tahu. Paling tidak senjatanya dia adalah Efesus 2 ayatnya 15 ya. Jadi Efesus 2 ayat 15 itu senjatanya. Tapi dia berani mengucapkan itu. Saya juga punya senjata nanti. Bahwa yang dimaksud itu bukan namanya meniadakan Taurat. Yang dia tiadakan itu adalah domba. Karena dia sudah disalibkan, ganti namanya domba. Saya punya pasal dan ayat. Ya. Terus ada lagi senjatanya mereka. Senjatanya pendeta ini yang lantang ini pembunuh ini sampai saat ini. Mereka bunuh miliaran orang. Ya. Ada lagi senjatanya mereka nanti. Senjatanya mereka nanti dia kasih dulu kepada jemaatnya, namanya Ibrani 7 ayat 18 19. Baru nanti juga Ibrani 8 ayat 13. Makanya saya mengatakan itu ayat 13 itu sudah berapa orang yang dia bunuh, ya. Itulah senjata-senjatanya mereka ini. Dari namanya budak-budak yang di mimbar ini, penipu-penipu, pembunuh-pembunuh yang suka membunuh saudaraku. Ya. Mereka semua bunuh saudara. Karena dosa itu menjalar kemana-mana. Tersebar seluruh Indonesia saudara. Ya. Jadi kalau kita ngomong ini masalah Taurat, mereka buang muka. Ini termasuk juga jemaat-jemaat pengikut-pengikutnya saudara. Ya. Karena sudah dikultuskan pendetanya. Jadi itu jemaatnya itu tidak lihat lagi kebenaran, tapi melihat namanya gelarnya. Loh itu Pak Pendeta saya sekolahnya ke luar negeri. Ya, dialah yang menyelamatkan aku. Ini konyol loh saudara. Ya, mari engkau dengar ini, engkau catat baik-baik itu. Apa yang saya sampaikan hari ini. Ini bukan sekarang, ingat baik ya. Aku datang itu bukan meniadakan Taurat 1 titik 1 iota. Dan di sana pun juga dicatat lagi. Tidak sampai di situ saja pun dia ngomong, tapi di situ dia mencatat lagi ini rasul-rasul ini. Matius 22 ayatnya 34 sampai 40. Perhatikan di sini supaya ini pembunuh-pembunuh ini belajar ini. Mereka kamu tidak kembali kepada hukumnya Tuhan, mati taruhannya. Saya mau beritahukan ya kepada siapapun engkau, atau kalau engkau pendeta hari ini, kau dengar ini, besok lu kembali, lu sadar kesalahanmu itu, pasti engkau selamat. Tapi kalau tetap engkau nafsu, tetap mengajari jemaat-jemaat, yang bimbang-bimbang yang kamu nonton di YouTube itu, pendeta, tunggu waktu akan dihukumkan. Ya. Matius 22 ayat 38 sama 40. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesua telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesua kepadanya, kasihilah Yahweh Tuhanmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.
Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Coba kau bacakan ini pendengar, mohon betul-betul ini kau dengarkan, kau catat. Kalau engkau mengerti ini, yang saya sampaikan melalui dari isi kitab suci, besok saya yakin betul-betul tidak akan mau lagi kau masuk tempat itu. Tidak pernah akan kau mau lagi mendekat penipu-penipu, pembunuh-pembunuh itu. Ya? Yakin itu kalau engkau mengerti, engkau menangkap apa yang saya sampaikan ini, ya, pasti engkau selamat. Kalau engkau sadar, ya. Hukum mana katanya? Kalau engkau hukum pertama, itu kalau engkau baca namanya Ulangan 4, ya. Ulangan 6 kalau engkau baca di situ, ya. Dengar Israel, Yahweh itu, Tuhan Yahweh itu Esa. Kasihlah Yahweh dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Kalau engkau baca dari situ, pasti engkau temu. Kalau engkau juga kasihlah sesama manusia, kalau engkau baca malah Imamat 18 ayat itu diambil dari namanya hukum Taurat. Ditulis lagi, ini dicatat juga ini kan ini nelayan-nelayan ini menyaksikan. Mereka mencatat dari mulutnya Tuhan itu sendiri. Markus 12 ayatnya 28 sampai 34. Supaya pendengar ini jangan mendengar kata pendetamu yang bilangnya Taurat itu tidak berlaku. Ya. Jangan dengarkan. Mendingan kau keluar dari kelompok itu. Kau pulang di rumah, kau baca kitab suci, kau ajarkan kepada isi anak-anakmu, pasti selamat. Saya yakin kau selamat. Kalau engkau ikuti namanya perintah Tuhan ini. Ya. Perintah Tuhan, baca. Namanya Markus 12 ayatnya 28 sampai 34. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesua dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesua memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesua, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai Israel, Tuhan, Yahweh Tuhan kita, Yahweh itu Esa. Kasihlah Yahweh Tuhanmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesua, "Tepat sekali guru, benar katamu itu bahwa dia Esa, dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Memang mengasihi dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan." Yesua melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu dan ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Tuhan." Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesua. Coba bayangkan aja saudara, ini namanya apa kebenaran. Makanya tadi itu kebenaran akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Kalau kita kembali tadi namanya 2 Yohanes 1 tadi, ayatnya 2 mengatakan, kebenaran itu akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Yang dimaksud kebenaran itu adalah hukumnya Tuhan. Yang dimaksud tadi, yang dikatakan tadi, aku datang bukan meniadakan 1 iota. Jadi mendingan langit, selama ada langit dan bumi ini, tidak bisa namanya menghilangkan 1 iota loh saudara. Ya. Kenapa begitu langkahnya mereka ini? Mereka menutup-nutup, mereka berbohong dan mereka membunuh. Hanya bisa mereka menguras-uras harta orang. Mereka pungut perpuluhan. Tapi mereka tidak berkata benar. Ya. Tidak berkata benar. Ya. Tadi kan sudah saya sampaikan, kalau engkau baca namanya, Zakaria 8 ayat 16 sana, mengatakan, apa? Zakaria 8 ayat 16. Ini terakhir, nabi terakhir, ini dalam pembuangan. Inilah hal-hal yang harus kamu lakukan. Berkatalah benar seorang kepada yang lain dan laksanakanlah hukum yang benar yang mendatangkan damai di pintu-pintu gerbangmu. Diberitahukan kepada mereka, berkatalah benar kepada yang lain, melakukan hukum yang benar. Makanya saya mengatakan mereka menyerong, akhirnya hukum Tuhan mereka bukan hukum Tuhan mereka tinggalkan, termasuk namanya Tuhan juga mereka tidak kenal lagi namanya.
Kenapa mereka tidak mengenal? Karena sudah mengganti nama. Bukan mereka sebut lagi namanya apa? Nama Yahweh. Tapi mereka gantikan namanya apa? Adonai atau Hasem. Termasuk diikut-ikutan juga orang-orang Indonesia ini. Yang paling pasal itu orang Indonesia. Ya. Jadi nama Yahweh itu digantikan namanya Tuhan Guru Besar atau Allah Guru Besar semua. Ini kan konyol betul ini. Ya. Siapa penulisnya ini? Ini penulisnya ini pembunuh loh, saudara. Akhirnya sekarang orang-orang mendengar nama Yahweh mereka hujat. Mereka bilangnya Taurat tidak berlaku lagi. Kalau sudah seperti ini, akibatnya apa? Lihat saja kan. Zaman kita ini bencana demi berapa orang yang mati karena bencana. Malapetaka. Berapa orang yang mati karena penyakit. Gitu. Makanya saya mengatakan, sudah pendeta ini, dia mengatakan Taurat tidak berlaku, pada waktu dia mati orangnya, dia bilangnya, apa? Sudah terimalah. Jadi kerajaannya Tuhan itu di sana, orang-orang kena celaka, malapetaka itu, yang tadi kan bertentangan dengan apa perkataan Tuhan tadi itu, terus masuk lagi surga. Gitu. Gimana sih kalau engkau baca kitab suci ini, kalau engkau ikuti hukum Tuhan ini, akan dia melindungi. Ya, lu tidak akan mati. Kota saya kemarin kan sudah saya sampaikan. Ya, kalau engkau ikuti hukum ini, kalau hukum ini menyertai engkau sampai selama-lamanya, maka dia akan menjamin apa? Lu tidak akan kena malapetaka, lu tidak akan kena namanya penyakit, lu tidak mati dengan penyakit. Ya. Kalaupun nanti ada penyakit tuamu 70, 80 tahun, itu namanya penyakit tua. Amin. Amin. Begitulah isi kitab sucinya. Tapi sekarang dibalik, ini pembunuh-pembunuh ini, mereka lantang di mimbar ini, oh Taurat sudah tidak zaman lagi. Coba deh, tanya Pak Pendeta, mana pasal dan mana ayatnya? Ya, yang saya sudah tahu, saya sudah duga ada dua itu. Ya, tapi bahasannya saya punya. Coba Pak pendeta-pendeta itu yang begitu pembunuh-pembunuh berani debat sama saya. Berhadapan muka dengan muka. Berani nggak mereka? Biarpun gelar-gelar, berderet-deret, saya tidak takut, sedikit pun saya tidak takut. Saya tidak takut loh saudara. Saya tidak takut masalah kebenaran. Saya tidak takut juga masalah visi juga, saya tidak takut aja. Kenapa saya begitu getol ini saya sampaikan? Sudah banyak keluargaku yang mati. Sudah banyak saudara. Karena sudah diracuni sekian tahun dari generasi. Susah loh saudara untuk kembalikan orang tadi. Mau kembali yang benar ini. Susah. Karena ini ada jurang yang sudah menganga. Karena dipengaruhi oleh pendeta-pendeta busuk ini yang di mimbar ini. Yang pembunuh-pembunuh ini. Yang sudah membunuh keluargaku ini. Ya. Mereka betul tidak pakai pedang. Tapi mereka bunuh secara rohani. Akhirnya apa? Susah dikendalikan. Lu begitulah di dalam kitab suci ini. Ya. Kurang apa Moses itu memperingatkan terus menerus ini sebagai Israel ini supaya namanya patuh kepada hukum saudara. Ya. Makanya kalau kita baca lanjut tadi ini yang kembali lagi 2 Yohanes 1 ayatnya 4, aku sangat bersukacita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Yang kita terima itu maksudnya itu adalah namanya hukum Tuhan. Amin. Amin. Yang sudah ada dalam kita ini. Yang dikatakan tadi, dia ingat betul-betul gurunya, dia ingat betul Tuhannya ini, karena ini, aku datang itu bukan menyatakan Taurat 1 iota. Itu yang dimaksud kebenaran. Amin. Amin. Ya. Ini harus disadari. Ya. Lanjut, ayat 5. Dan sekarang, aku akan minta kepadamu, ibu-ibu, bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu, tetapi menurut perintah yang sudah ada pada kita dari mulanya, supaya kita saling mengasihi. Dan inilah kasih itu, bahwa kita harus hidup menurut perintahnya, dan inilah perintahnya, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih
Bagaimana dengan kamu, dengan darimu? Makanya saya berulang-ulang kali, kalau engkau mengasihi Tuhan itu apa prakteknya? Halo? Apa prakteknya? Melakukan Kalau perintah. engkau mengasihi Tuhan itu apa prakteknya? Prakteknya itu harus kau ikuti, namanya hukumnya tuh. Perintah. Itu orang mengasihi itu. Tapi kalau di mimbar itu, lu mengatakan hukum Tuhan tidak berlaku lagi, Taurat tidak berlaku lagi, itu namanya lu pembunuh, pemberontak. Ya, itu musuhnya Tuhan. Ya. Jadi ingat baik-baik Ulangan 11 ayat 1. Ulangan 11 ayat 1. Haruslah engkau mengasihi Yahweh Tuhanmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya dan peraturannya dan perintahnya. Ya. Jadi prakteknya itu harus engkau pegang, namanya apa? Perintahnya. Perintah Tuhan. Yang dimaksud tadi kan aku datang bukan melihat satu titik, satu iota lo saudara. Ya. Ini pendengar juga nanti akan banyak. Apakah itu benar-benar mereka pahami? Kalau engkau pahami yang saya sampaikan ini, besok engkau tinggalkan itu. Yakin, lo tidak akan mau lagi. Lo tidak mau lagi, akan dibohong-bohongi terus. Ya. Berapa orang yang mereka bunuh ini, saudara? Luar biasa pembunuh-pembunuh sampai saat ini. Ya. Mereka lebih pentingkan isi perutnya, saudara, daripada dia berkata benar, saudara. Dia mengabaikan perkataan Tuhan. Ya. Ini sangat jelas loh, saudara, apa yang kita baca hari ini. Kebenaran itu akan menyertai engkau sampai selama-lamanya. Ya. Malah sebaliknya sekarang. Mereka bilang kebenaran itu dibuat. Ditanya itu kebenaran nggak ngerti. Kebenaran yang dimaksud itu dari Matitia sampai Wahyu. Ya. Itu kesaksian. Mereka saksikan namanya Tuhan Yahweh itu menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati. Itu yang mereka tulis, nelayan-nelayan itu tidak ada tulisan yang lain. Karena mereka juga pun tidak punya kemampuan, saudara. Hanya bisa mencatat itu dari mulutnya Tuhan. Mereka melihat itu bagaimana dia menyembuhkan orang, membangkitkan orang. Ya, itu yang mereka catat ini, saudara. Dan juga tidak ketemukan di situ, pada zaman itu ada namanya perjanjian baru. Mereka itu salah nangkap. Inilah perjanjian, dan ini darah perjanjianku. Dia tidak baca lengkap. Inilah darah perjanjianku sampai yang baru. Dia tidak perhatikan sampai yang baru itu. Coba kan akhirnya dia bikin perjanjian baru. Nama Tuhan sudah diganti semua. Nama-nama orang dipretel semua. Terus kalau kita sampaikan bilang, oh itu sudah sesat mereka. Coba kan, tunggu waktunya kamu akan dihukum. Ya. Tunggu waktunya kamu akan dihukum nanti seberat-beratnya. Ya. Saya mau peringatkan melalui khotbah ini. Ya. Yang saya baca ini dari isi kitab suci ini. Yang saya sampaikan ini. Ya. Engkau tidak kembali yang benar. Engkau tidak kembali kepada hukumnya Tuhan. Ya. Tunggu waktunya akan dihukum. Ya. Bukan sampai nanti saja pada waktu nafasmu habis di dunia ini akan kau dihukum. Ya. Kalau engkau baca namanya Luka 16 sana, ada orang kaya dengan orang miskin, ya kan? Ya. Ada orang kaya, ada orang miskin bernama siapa namanya? Eliasar. Digantikan ini mereka. Saya tidak tahu juga ini nama-nama jahat sekali. Ya, jadi Kristen ini luar biasa ini. Mereka pretelin semua nama-nama orang, diganti loh, saudara. Itulah yang mereka bangga-banggakan, perjanjian baru kami. Oh, sempurna. Sempurna isi kepalamu itu yang tidak sempurna di dalamnya. Ya. Coba ada yang nantang ini, mana sih yang tidak sempurna? Saya akan catat loh, saudara. Ya. Makanya saya mengatakan itu diperkosa. Ini pena-pena palsu, ini penulis-penulis luar biasa jahatnya. Ya. Ditambahin sana, disisipkan sini, sana, kemari. Itulah isi kitab suci yang kita baca ini. Ya. Ini mereka jahat. Masuk nama Tuhan lu ganti-ganti, nama orang lu ganti-ganti. Termasuk hukum-hukum lu pretelin semua. Memang sudah dinubuatkan mereka ini. Ya. Orang Kristen itu sudah dinubuatkan dari zaman Nabi Daniel ini. Kalau orang memahami, orang teliti kitab suci, pasti dia tahu loh, saudara. Kalau engkau baca namanya Daniel
Daniel 7 di sana ayat 25, bagaimana nanti kemudian hari bangsa-bangsa itu akan mereka rubah hukum dan waktu. Makanya kalau kau baca Daniel 8 di sana, makanya Yunani itu dilambangkan kambing, saudara. Ya, jadi lambangnya Yunani, ya, ingat baik-baik ya, lambangnya namanya Yunani itu kambing. Ya, makanya nanti kita ini seperti namanya domba dan kambing. Sebelah kanan adalah domba, sebelah kiri adalah kambing. Kalau kau baca namanya di sana apa Matithia, ya, apa 25 di sana dari 30 sampai selesai itu namanya ada kambing dan domba, ada domba dan kambing. Ya, dia datang nanti dia akan tidak tanya, dia tidak tanya lu dokter mana, lu sekolah, dia tidak tanya. Sederhana sekali yang dia tanya. Karena engkau tidak melakukan kepada yang hina ini, ya, engkau tidak masuk dalam kerajaan surga. Ya. Itu dikecam, saudara. Yang merusak namanya isi kitab suci ini adalah namanya orang-orang pendidikan. Ya. Makanya dikecam habis-habisan itu. Kalau kau baca namanya Matithia 23 di sana, ya, dikecam itu. Celakalah kamu ahli-ahli Taurat, ya. Ini juga apanya budak-budak ini begitu lantangnya di mimbar-mimbar. Lihat aja kan di mimbar-mimbar itu. Mereka pembohong, tapi kalau perlu lantang sekali. Mereka tidak kata benar. Contoh namanya, ini kan lagi viral namanya di YouTube di mana-mana. Itu namanya pendeta GL itu kan, coba. Saya benar-benar saya sudah jengkel itu. Ini kalau saya dekat itu, saya cobek itu pasal itu ayat itu, saya suruh telan itu. Pendeta GL itu, dia meledek orang, dia mengolok-olok orang, dia bilang ngangkat tangan mereka, terus mereka cium tanah gitu. Itu namanya pendeta goblok, pendeta pembunuh itu, karena dia tidak pernah menyelidiki kitab suci ini. Ya. Tokoh-tokoh besar itu, dari Abraham itu sampai Raja Daud itu, mereka berlutut cium tanah, saudara. Ya. Itu penghargaan penghormatannya mereka kepada namanya Tuhan pencipta semalam bernama siapa? Ya, Yahweh, saudara. Ya. Itu tokoh-tokoh besar. Mereka rata-rata itu mereka berlutut sampai cium tangan, tidak seperti namanya pendeta GL ini. Ya, penipu ini, pembohong. Akhirnya apa? Diancam-ancam dan agama lain akhirnya apa? Terkencing-kencing, saudara, nggak bisa tidur. Mungkin sekarang dia ada tidur sekarang. Mungkin dia sudah sumpel sana, sumpel sini itu. Itulah namanya penipu-penipu yang di mimbar itu, yang tidak bertanggung jawab itu. Ya. Coba. Mereka sampai ke mana-mana racun itu, saudara. Tidak berkata benar. Ya. Mereka ini kan yang nyawa kita kan di situ, itu namanya hukum Tuhan. Mereka bilang lantang, oh tidak berlaku lagi, bukan zamannya lagi. Terus kalau bukan zaman, lu pakai apa? Berarti lu izinkan orang dong menyuri, merampok, memperkosa. Karena yang mengajari kita itu hukum Taurat. Makanya ada namanya di Loh Batu pertama dan Loh Batu kedua yang ditukik di dalamnya. Masa lu hancurkan itu, saudara? Apakah itu anak Tuhan? Itu anak setan. Ya? Tidak benar. Coba perkataannya sendiri. Tadi kan kita sudah baca. Tadi Matithia 22 ayat 24 sampai 34 sampai 40. Maupun Markus 12 ayatnya 28 sampai 34. Maupun Lukas tadi. Lukas 10 ayatnya apa? 25 sampai 34. Sampai 34 kan itu sudah baca. Nah, ini juga ditulis oleh namanya Yohanan ini. Ini Yohanan murid kesayangan loh. Yohanan 8 ayatnya. Yohanan 8 ayatnya 31 32. Perhatikan ini, saudara, ya. Ini benar-benar ini luar biasa ini. Kalau orang Israel itu anaknya dan masih ada janji sama mereka. Tapi ini budak-budak ini, orang-orang bangsa-bangsa ini kok berani banget gitu loh. Mereka nekat betul ini, nekat karena isi perutnya itu. Coba baca namanya Yohanan 8 ayatnya 31 32. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Itu yang dimaksud tadi, aku datang bukan menyatakan Taurat, satu titik, satu iota. Kalau engkau ikuti hukum itu, jadi muridnya Tuhan.
jadi anaknya tuh Tuhan. Ya. Makanya khotbah saya kemarin ada anak tunggal dan ada apa? Anak sulung dan anak yang kedua. Anak kedua itu kalau engkau mengamalkan hukum Tuhan, engkau mencintai namanya hukum, itu namanya anak tuh. Tapi kalau lu mengabaikan kebenaran ini, namanya hukum Taurat adalah kebenaran itu kau buat, itu bukan bapamu apa cara itu Tuhan, tapi bapamu iblis. Baca selanjutnya namanya Yohanes 8 ayatnya 43 44. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apakah ia berkata dusta? Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Coba saudara, kau dengarkan baik-baik jemaat yang lo kecatat baik-baik itu yang di mimbar itu pendusta itu bapaknya iblis. Yang mengatakan Taurat itu tidak berlaku lagi, bukan zaman lagi, itu bapaknya iblis, bukan saya. Sudah mengatakan tadi, bapakmu itu dari dulu tidak berkata benar. Dia tolak namanya kebenaran itu, dia serong itu namanya kebenaran itu. Ya, dia tinggalkan namanya hukum itu. Itulah namanya anak-anak iblis yang ada di mimbar-mimbar sampai saat ini. Ya, kasihan benar kamu ini. Ya, sudah dikuras hartamu, dipretelin hartamu, nyawamu juga tercabut di situ. Kan bukan saya, apa yang kamu baca tadi itu dicatat, direnungkan lagi, bukan saya loh yang menghukumin. Ya. Itu tulisan tadi yang kamu baca, itulah yang menghukumi. Ya. Kata Yohanes itu, kebenaran itu akan menyertai engkau sampai selama-lamanya. Dia akan menjamin loh. Dia akan melindungi, menjagamu. Ya. Banyak sekali di dalam. Tapi begitu sombongnya orang-orang Kristen ini. Mereka menghujat Tuhan. Termasuk Pak pendeta-pendetanya. Pendetanya itu pembunuh ulu. Ya. Saya akan sampaikan siapa yang menantang sama saya. Tantang aja, saya sudah kesal betul. Ya. Itu masih segar ingatanku. Ada cucuku yang mati, masih kecil. Ya toh? Coba ada kakak kandungku. Ya, sudah saya peringatkan dulu. Udahlah, mari kita kembali kepada Tuhan. Jangan engkau lakukan ini dan itu. Jangan kau dengarkan pendeta-pendeta pembohong-pembohong itu. Ya? Karena memang sudah diracunin sekian dari generasi ke generasi, sulit. Ya? Makanya saya juga sadar. Saya sadar loh saudara ya. Tuhan Yesus sendiri pun keluarganya tidak percaya. Keluarga Yesus percaya dia enggak? Enggak. Ya? Tidak percaya kalau engkau baca kitab suci di dalam. Dia juga sadar. Tidak pernah ada nabi itu mengaku di rumahnya. Ada firmannya enggak? Ya? Saya juga sadar, saya kan bukan nabi kan? Ya, saya bukan nabi. Coba kau baca namanya Matius 13 ayatnya 57. Ya. 57. Saya sadar itu. Tapi kalau kau sebelum 57, kalau kau baca di atas, mereka nuding-nuding. Coba di atas itu dia sekolah di mana? Ini ya, ini kan bapaknya, mamanya. Coba sebelum 57 kau baca dari atas itu 53, dari 53 58. Karena dia ini tidak terpelajar, katanya mereka nolak dia. Baca. Sebelumnya 57. Setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan-perumpamaan itu, ia pun pergi dari situ. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakob, Yusuf, dan Simon, dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Saya ini kan manusia biasa, bukan nabi. Saya seorang pembaca dan seorang peneliti saja. Ya? Saya sadar kalau saudara-saudara mereka buang dia tidak peduli kan itu. Ya? Apa sih saya ini manusia biasa? Tuhan sendiri saja pun mereka dari mana? Kita tahu itu orang tuanya. Ya, dia seorang tukang kayu. You know? Ibunya kita tahu, saudara-saudaranya kita tahu. Tapi ingat baik-baik saudara ya. Sekalipun dia tukang kayu,
Itu keturunan dari siapa? Yosef itu keturunan dari mana? Yahuda. Ya, jadi namanya Yosef ya. Ya, jangan ikut-ikutan ini. Ini penjahat-penjahat ini yang ganti-ganti orang. Ya, coba kan. Namanya Yosef. Yosef keturunan dari siapa? Yahuda. Raja Daud. Daud, saudara. Ya. Keturunan Raja Daud. Ya. Makanya biarpun saya begini-begini juga pun saya juga keturunan raja kok. Di daerahku sana dulu, zaman Belanda raja pertama daerahku itu. Namanya Raja Bungailu, Raja Bungailu. Masih dicatat kok. Baca saja cari aja di YouTube, keluar namanya nenekku, nenek kandungku itu namanya. Biarpun begini-begini juga. Saya juga keturunan raja kok. Ya. Bukan saya sombongkan kan gitu kan. Ya. Karena mereka mengolok-olok tadi. Bapaknya kita tahu, tukang kayu. Ibunya kita tahu. Dia dapat dari mana? Mereka juga tahu kalau dia tidak sekolah. Tapi mereka tidak tahu bahwa dia adalah Tuhan Yahweh itu sendiri. Amin. Mereka tidak tahu. Kenapa mereka tidak tahu? Karena namanya hukum Tuhan mereka ditinggalkan. Tinggalkan, bagaimana mau tahu kebenaran kalau namanya hukum Tuhan sudah ditinggalkan? Di mana tulisannya? Satu orang. Apa Yohanan 7 ayat 19? Yohanan 7 ayat 3. Ya. Kita perhatikan itu Yohanan 7 ayatnya 19. Bukankah Mose yang telah memberikan hukum Taurat kepadamu, namun tidak seorang pun di antara kamu yang melakukan hukum Taurat itu? Mengapa kamu berusaha membunuh aku? Coba, tidak ada satu orang pun yang melakukan lagi. Tidak ada lagi yang menghiraukan namanya hukum Tuhan ini. Makanya tadi itu, bapamu itu pembunuh. Kembali tadi namanya Yohanan 8 ayat 43 sampai 44 itu mengatakan bahwa bapamu adalah pembunuh. Dia tidak berkata, dia tidak tahu namanya kebenaran. Dia tahu tapi dia serong. Ya. Itulah bapamu. Bapamu itu iblis. Kalau namanya ada orang-orang Taurat itu tidak berlaku lagi, bukan zamannya itu, bukan anak Tuhan. Itu namanya anaknya iblis yang mengganti-ganti nama orang, yang mengganti nama Tuhan, itu iblis. Ya. Ada yang bilang lagi, kita berseru orang Israel saja pun tidak panggil nama Yahweh. Kenapa sih kita? Dipatokannya mereka orang Israel. Dia tidak tahu namanya orang Israel ini bangsa Tegak Tengkuk yang sampai saat ini pun mereka belum kembali kepada hukum Tuhan, saudara. Ya. Kalau patokanmu namanya orang Israel, tidak patokanmu isi kitab suci, terus Yerusalem itu bait suci ketiganya mana? Kenapa itu bait suci roboh? Kenapa bait suci tempat Yerusalem sampai kosong, ditumbuhin rumput? Apakah karena mereka benar? Karena oleh namanya kejahatan mereka sampai namanya Yerusalem itu dirobohkan. Sudah diperingatkan berulang-ulang kali, jangan sampai meninggalkan hukum Tuhan, jangan sampai tidak mengenal aku lagi. Ya. Kalau sampai terjadi nanti, maka itu apa yang dibangun Salomo itu tidak akan ada batu langit di atas batu yang lain. Itu perkataan Tuhan. Ya. Itulah akibatnya membuang. Kalau mereka meninggalkan, kalau orang asing yang bangsa-bangsa namanya yang di dalam kitab suci ini, selain orang Israel, kita itu bangsa binatang. Ya, budak. Mereka lantang, saudara. Gara-gara dia punya titel bukan dari Tuhan. Itu dari manusia. Lu bikin titel sebanyak-banyak itu supaya lu lawan Tuhan, perkataan Tuhan. Ya, akhirnya lu bunuh orang. Lanjut kemarin 8-nya tadi. Yohanan 8 ayatnya 51 sampai 55. Yohanan 8 ayatnya 51 sampai 55. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Kata orang-orang Yahudi kepadanya, sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan. Sebab Abraham telah mati dan demikian juga nabi-nabi sebelum engkau berkata, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapakah engkau samakan dirimu? Jawab Yesua, jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakulah yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata, dia adalah Tuhan kami. Padahal kamu tidak mengenal dia, tetapi aku mengenal dia.
Dan jika aku berkata aku tidak mengenal dia, maka aku adalah pendusta, sama seperti kamu. Tetapi aku mengenal dia dan aku menuruti firman-Nya. Aku menuruti firman-Nya. Dia bicara sebagai manusia, padahal dia sendiri adalah Yahweh itu sendiri. Amin. Amin. Kamu tidak mengenal Bapa. Kalau kamu mengenal aku, pasti kamu mengenal Bapa. Tidak bertentangan dengan hukum Tuhan. Dia bicara itu sebagai manusia. Padahal dia adalah Yahweh itu sendiri. Amin. Itu tadi, karena sudah diserong, akhirnya mereka buang namanya hukum Tuhan, mereka tidak kenal nama Yahweh lagi. Bagaimana lu mau kenal nama Yahweh? Kitab yang lu pegang ini sudah berganti nama. Namanya Tuhan Huru Besar Semua, kadang-kadang Allah Huru Besar Semua. Ini penulis yang di dalam nggak ada isi otaknya. Ini pembunuh ini. Bagaimana lu mengenal? Karena sudah dari awal sudah dicatat di sana. Tadi ulang lagi nama Matitia 11 ayat 12. Karena mereka serong. Jadi di serong sekarang ada jurang, menganga, tidak kenal Tuhan lagi, nama Tuhannya, mereka tidak kenal lagi. Apalagi Taurat sekarang ini bangsa-bangsa asing ini, pembunuh ini sudah bukan zamannya lagi. Coba, baca ulang lagi tadi Matitia 11 ayat 12. Sejak tampilnya Yohanan Pembaptis hingga sekarang, kerajaan surga diserong dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Coba itu baca, renungkan itu saudara. Jadi dari Yohanan itu sampai detik ini itu, akhirnya apa? Jadi jurang. Kenapa saya bilang jadi jurang? Lihat aja sekarang orang Kristen ini. Dia bikin namanya aliran-aliran sendiri, padahal tadi dia satu. Di Indonesia itu ada namanya Protestan, ada namanya BT, itu Protestan, ya kan pecah. Akhirnya nanti dia bikin kelompok-kelompok jadi dia bilang saya lah yang paling benar. Padahal sama aja. Ini juga yang mengikuti ini juga karena memang tidak punya pengetahuan apa-apa, dia ikut saja. Coba saudara, akhirnya apa? Kantongnya dikuras-kuras. Kalau hanya satu ini, dia makan sendiri duitnya. Mending gue tarik-tarik deh. Akhirnya mulailah di situlah. Nanti dia bicara kepada Tuhannya, pada Yesus. Dia ketemu Yesus. Akhirnya Yesus bilang, saya ketemu di sorga sana. Akhirnya bilang suruh turun lagi. Itu bukan Tuhan itu. Itu iblis. Betul dia bicara sama situ. Tapi itu bukan Tuhan, tapi itu iblis. Jadi siapa yang mengabaikan satu titik, satu iota, itu bukan anak Tuhan, itu anaknya iblis. Kalaupun ketemu nanti, dia ketemu, itu bukan Tuhan. Dia adalah iblis. Dia pengaruh terus. Udahlah yang ada yang sekarang jangan dirubah-rubah jangan dirubah-rubah. Pokoknya namanya Yesus sampai selama-lamanya. Padahal kalau engkau Indonesia, kalau engkau sadar, itu kitabmu dari King James. Maka sekarang supaya aku pintar sedikit, cobalah download lah sekarang itu namanya King James Restorasi. Jadi King James itu saya sampaikan melalui mimbar ini ke YouTube. Tolong nanti download itu namanya King James Restorasi. Jadi King James Restorasi yang ada di Eropa itu dia sudah tahu kesalahannya fatal dari generasi ke generasi. Nama Yahweh diganti Lord. Nama Elohim jadi namanya God. Sekarang dia sadar dia kembali yang benar, tapi sudah terlambat. Sudah ditinggalkan, tidak ada lagi di Eropa sana itu. Kalau ada pun di Eropa itu sana itu orang-orang dari Indonesia, dari Asia lah. Kalau orang Eropa itu sama sekali nggak peduli lagi, tinggal gitu aja. Mereka sudah tahu penulis-penulis dari awal penipu ini. Mereka membohongi, hanya bisa menguras-uras uang orang, tapi tidak berkata benar. Itu fakta loh saudara. Jadi ingat juga perkataannya. Perkataan yang tadi saya bilang dia tidak bertentangan dengan bosnya atau gurunya atau Tuhannya Yesus ini Yohanan ini. Ini Injil Yohanan juga dicatat di situ. Injil Yohanan 17 ayat 17. Injil Yohanan ayat pasal 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi kuduskanlah dalam firman-Mu adalah kebenaran, saudara. Jadi yang pasti yang mengatakan bahwa firman-Mu itu adalah Taurat-Mu itu adalah kebenaran. Amin. Ini muridnya.
Dia tidak mungkin bertentangan dengan gurunya. Jangan ikutin Pak Pendetamu yang dinimba pembunuh-pembunuh itu. Mendingan lu tinggalkan tempat ibadah itu. Lu sadar sekarang, lu baca kitab suci, ajar kepada istri anak-anak, selamatkan istrimu, selamatkan anak-anak. Ya, tapi kalau engkau bandel tetap ikut tetap tengkol, nanti seperti zamannya apa? Zaman Yerobeam. Ingat ya, Raja Yerobeam itu, Yerobeam itu tidak mengganti hari raya, tapi dia mengganti apa? Bulan. Akhirnya apa? Ya, kerajaan Israel Utara sampai sedetik ini, loh saudara. Ingat ya, di luar sana, kalau engkau mendengar ini, apa yang dilakukan namanya Raja Yerobeam, ya. Kalau kau baca namanya 1 Raja-Raja 12 sana, kau baca baik-baik benar. Apa yang dia lakukan Yerobeam, ya. Berapa ratus tahun kemudian, akhirnya kerajaan Israel Utara digaruk namanya Samaria hancurkan sampai saat ini. Ya, ingat Pak, sampai saat ini anaknya, ini kekasihnya, biji matanya, dia tidak pernah akan mentolerir namanya kesalahan mereka. Apalagi lo namanya budak ini. Hei orang asing, nah sadar, ya, engkau itu budak, ya, engkau budak, mendingan sadar, seperti saya ini sadar, ya, mana saya mengatakan ini, saya di mimbar ini bukan untuk menguras kantong orang, ya. Saya sadar pada tahun 2000 itu saya seorang pengusaha, bukan pengusaha tempe, ya, ya, pengusaha tempe salah nggak? Enggak. Tidak, ya. Saya susah nama alat berat, ya toh. Penghasilan saya itu, ya, penghasilan 1 bulan saya, kalau mau gaji orang itu yang UMR itu untuk setahun. Ingat loh ya, saya belajar itu dari tahun 2000 itu. Saya pengusaha, bukan pengangguran. Saya punya pendidikan, teknik. Ingat baik-baik, orang teknik itu orang teliti loh, ya. Orang teknik itu orang tidak sembarangan itu. Ya, jadi saya sampaikan ini mirip dengan ilmu yang sepelari, ilmu teknik itu. Salah melakukan ini, salah mendengar ini, pasal namanya. Ya, hukuman yang berat nanti. Saya mau beritahukan. Ingat ya, apa yang dilakukan ya Yerobeam, ya, pada waktu namanya dia robah-robah hukum Tuhan ini, dia pindah-pindahkan bulannya, akhirnya apa? Digaruk sampai saat ini. Ya, kalau engkau tidak sadar, ya, cepat atau lambat, ya, mati di situ nanti akan kau rasakan. Saya mau peringatkan melalui khotbah ini. Ya. Mereka tidak mengenal lagi. Padahal kalau kita baca tadi Yohanan, ya, jadi masih di kita Injil Yohanan. Injil Yohanan 8 ayat 24 mengatakan apa? Injil Yohanan 8 ayat 24. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Coba saudara, ya. Kamu akan mati dalam dosamu. Tadi kan kita sudah baca namanya Yohanan 8 ayat 19. Mereka tidak ada lagi yang melakukan kebenaran ini. Mereka buang namanya kebenaran ini. Terus mereka tidak kenal lagi. Yang ngomong-ngomong sama mereka tadi ini tidak kenal lagi. Kenapa mereka tidak kenal lagi? Karena mereka tidak hiraukan lagi namanya hukum Tuhan ini. Ya. Padahal yang bicara kepada dia ini adalah Yahweh itu sendiri. Kenapa saya bilang dia adalah Yahweh sendiri? Perhatikan perkataannya itu. Kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia itu apa? Mati dan sama. Mati dalam dosa, saudara. Kalau kamu tidak percaya bahwa akulah Yahweh itu mati dalam dosamu, itu kan sangat jelas. Kalau engkau baca dari atasnya, kalau engkau baca dari ayat 19 sampai ke 24 itu, baru engkau sadar yang jadi manusia itu adalah Yahweh itu sendiri. Amin. Kalau engkau punya kemauan membaca kitab suci ini, Tuhan itu hanya satu-satunya Esa, tidak ada yang lain. Ya. Kalau ada kan tafsiran-tafsiran itu kan manusia. Ya. Makanya saya kepada jemaah, gampangan mana tiba-tiba Yahweh jadi manusia? Pasti yang punya otak, yang punya pemahaman, gampangan dulu dia namanya Tuhan, dia maha kuasa, dia langsung jadi manusia, ya. Dia kan begitu. Daripada yang sana itu namanya Tritunggal, namanya dia itu hakikat Tuhan. Oh, dia itu
pengetahuan Tuhan jadi manusia ribet banget sih. Di dalam kitab suci itu tidak ada ribet. Kalau engkau baca lengkap Tuhan, kitab suci ini pasti engkau tahu siapa yang jadi manusia ini. Yang jadi manusia itu adalah Yahweh itu sendiri, saudara. Bukan saya loh, tadi yang tulisannya kan. Tapi kalau engkau baca Yesaya 52 ayat 6, ya. Jadi Yesaya ini paling banyak nubuatkan bahwa Yahweh akan jadi manusia. Kalau engkau baca lengkap Yesaya ini, tapi saya ambil ekornya saja, ya. Kalau engkau baca namanya dari Yesaya 40, 41, 42, 43, 44, 45 sampai 48 itu pasti engkau tahu bahwa Yahweh nanti akan jadi manusia. Ya, itu dijelaskan. Jadi Nabi Yesaya ini menjelaskan ini siapa sih yang jadi manusia nanti itu. Dia adalah Yahweh itu sendiri. Makanya saya ambil namanya Yesaya 52 ayat 6. Sebab itu umatku akan mengenal namaku, dan pada waktu itu mereka akan mengerti bahwa akulah dia yang berbicara. Ya, jadi Ya, mereka ngerti, ini kan sudah dinubuatkan bahwa akulah dia yang dimaksud ini sudah dinubuatkan saksi-saksinya nanti orang Israel. Jadi yang memahami pada waktu itu adalah namanya nelayan-nelayan ini, ya. Ya itu tadilah yang namanya Injil ini sudah diperkosa sekian persen, ya. Ditambahin sana, tambahin sini. Jadi namanya Injil ini, saudara, itu bukan tulis-tulisan aslinya lagi, namanya rasul-rasul ini. Sudah banyak sekali yang diperkosa, ya. Dipaksa-paksakan, diselipkan sana, selipkan sini, ya. Coba kan, disisipkan sana, sisipkan sini. Itulah yang terjadi. Kenapa saya mengatakan bahwa bukan benar-benar mereka ini yang menulis ini? Contoh ada satu saja kan, ini kan hukum utama. Mereka begitu rupanya, mereka perkosa di situ, mereka paksakan. Contoh misalnya namanya Matitia 5 ayatnya 43, 44. Perhatikan itu. Ini masa bilang, ini penulis namanya dari Matitia ini sampai Wahyu ini tidak 100% dari tulisan namanya rasul-rasul ini. Bukan. Jadi ini sudah ada ini waktu dia masuk Yunani, mereka sana bikin buku ini. Ini dari situlah ini mereka menyimpang, menyerong ini, saudara. Kelihatan dari situ, makanya taktik busuknya mereka ini, mereka ganti nama Tuhan, nama-nama orang ini, ya, mereka robah semuanya ini, saudara. Coba kita lihatin, perhatikan. Matitia 5 ayat 43, 44. kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Coba kan ini siapa ini penulis ini? Makanya saya bilang inilah pena-pena palsu ini yang menulis ini, yang memperkosa. Padahal itu tidak ada kata bencilah musuhmu, tidak pernah ada. Ya, itu di mana tulisan aslinya? Yeremia. Supaya pendengar mencatat ini. Imamat 19 ayat 18. Coba Imamat 19 ayat 18. Ini tulisan aslinya, dengar ya pendengar sana, tanyakan Pak Pendetamu itu, kenapa Pak Pendeta begini ini tulisannya? Ya, ini kan mematikan orang ini. Baca tulisan aslinya. Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, akulah Yahweh. Gak ada itu bencilah musuhmu. Tapi mereka sisipkan itulah benci musuhmu. Makanya bunyinya 48 mengatakan apa? Tetapi aku berkata kepadamu, kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang mengenai Nah, seolah-olah namanya Yesus itu kata pakai Yesus mereka ini. Oh ini dia benarkan. Kalau namanya kutub Taurat itu diajar kita kebencian, tapi ajarannya Yesus itu kata kasih panipo. Ya, dia tidak mengatakan itu, bukan dia yang ngomong itu. Itu namanya pena-pena palsu yang sudah dinubuatkan namanya Yeremia 8 ayat 8 sana. Ya, benar terjadi. Ya, bukan perkataan Tuhan Yesus itu. Kalau dia perkataan bertentangan dari atas tadi ini, namanya Matitia 5 ayat 17 sampai 20. Ya. Ini kan bertentangan, saudara. Bertentangan tadi Matitia 22, Markus 12 maupun yang Lukas 10. Dia akan bertentangan, saudara. Tidak pernah mengatakan kebencian, tidak pernah ada mengajarkan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Amin. Itu yang benar. Ya, Yohanes 12 ayat 45, tepat.
Yohanan 12 ayat 45. Perhatikan, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah Yahweh itu sendiri mati dalam dosamu. Tadi kan kita sudah baca Yohanan 8 ayat 24. Sekarang Yohanan 12 ayat 45. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat dia yang telah mengutus aku. Jadi siapa saja yang melihat aku sudah melihat Bapa. Ya. Ini sangat jelas loh. Melihat saya sudah ini Bapa. Ya. Ini sangat jelas loh bahwa dia adalah Yahweh itu sendiri, saudara. Ya, Yohanan 13 ayat 19. Yohanan 13 ayat 19. Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi kamu percaya bahwa akulah dia. Jadi akulah dia, tidak akulah Yahweh itu sendiri mengatakan kepada muridnya. Dan lebih jelas lagi di sana kalau kau baca namanya Yohanan 14 ayatnya 89. Perhatikan di sini namanya Yohanan 14 ayatnya 89. Yohanan 14 ayat 8 sampai 9. Kata Filip kepadanya, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesua kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filip, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkan Bapa itu kepada kami? Melihat saya sudah melihat Bapa. Bahwa dia adalah Bapa itu, bahwa dia adalah Yahweh itu sendiri. Itulah sampai sekarang mereka tetap membabi buta. Bahwa Tuhan itu lebih daripada satu. Ada namanya Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Tuhan Roh Kudus. Tidak begitu. Tuhan itu bermakhluk. Di dalam Tuhan itu sendiri ada jiwanya dan ada rohnya. Jiwa dan rohnya tidak berpisah. Dia ada dalam tubuhnya. Seperti kita juga diciptakan segambar serupa ini. Makanya di dalam diri kita ini ada jiwa dan ada roh. Itulah yang ditafsir sekarang. Jiwanya yang jadi manusia. Susah banget hidup. Dia bilang bahwa aku sendiri, diri ini, melihat saya sudah melihat Bapa. Melihat saya sudah melihat Tuhan Yahweh. Bahwa aku ini adalah Yahweh itu sendiri. Kalau kamu tidak percaya bahwa aku Yahweh itu mati dalam dosa, kurang apa lagi ini? Orang cerdas itu pasti dia tangkap itu bahwa dia adalah Yahweh itu sendiri. Amin. Karena ada buku petunjuknya, ada pasal dan ada ayatnya. Kalau kau baca namanya Matitia 17 di sana ayat 1-2, bagaimana tiba-tiba dia perlihatkan tubuh aslinya. Melihat tubuh aslinya. Matitia 17 ayat 1-2. 6 hari kemudian Yesua membawa Kefa, Yakob, dan Yohanan saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesua berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Itu namanya tubuh aslinya. Dia tinggalkan. Makanya ada petunjuk di situ. Kalau engkau baca Filipi 2 ayat 6-7 itu, dia mengambil rupa manusia. Dia tinggalkan kemuliaan tadi. Waktu mereka melihat menatap tubuhnya, mereka tidak kuat karena dia bersinar-sinar seperti namanya matahari. Makanya dia datang di bumi ini melalui rahimnya Miriam, mengambil rupa manusia. Dia adalah Yahweh itu sendiri. Amin. Kurang apa lagi? Kenapa diputar sana putar sini? Termasuk juga hukum-hukumnya ini diperkosa. Namanya juga diperkosa. Coba ditafsirkan sana kemari, akhirnya bukan Esa lagi, lebih daripada satu, saudara. Akhirnya kalau ditanya, itu dia hakikat Tuhan. Kok bisa dulu manusia ini? Kok bisa tahu bahwa itu hakikatnya? Memang lu pernah ke surga, pernah ketemu dia? Hakikat apa? Kalau ditanya, hakikat itu apa? Nggak bisa jawab. Tapi kalau orang belajar, dia tahu tuh hakikat apa. Hakikat itu artinya dasar inti. Itulah yang mereka bilang, oh inilah yang intinya yang jadi, inilah jiwanya, ini pengetahuannya, firmannya itu menjadi manusia. Goblok benar sih. Tuhan bisa nggak menjadi manusia? Ya bisa lah. Pernah nggak Tuhan datang di bumi ini seperti manusia? Pernah nggak? Pernah.
Pernah ketemu langsung nggak? Pernah. Siapa yang ketemu? Abraham. Hah? Abraham. Abraham. Abraham itu berhadapan muka ngomong. Dia tidak pakai tubuh kemuliaannya, tapi dia tubuhnya seperti namanya Abraham, supaya bebas bicara. Itulah kemahakuasaan Tuhan. Jadi Tuhan yang kita sembah itu, ya, Tuhan yang bermakhluk, ada tubuhnya, ya, beda dengan Tuhan-Tuhan yang lain-lain, gitu. Makanya baca kitab suci supaya tuntas, supaya engkau mengerti siapa nama Tuhanmu, ya. Terus yang kau pegang sampai saat itu apa? Yang kau pegang sampai saat ini yang diperintahkan adalah hukum Taurat. Akan menyertai engkau sampai selama. Kalau dia sudah menyertai engkau, maka engkau luput dari malapetaka. Penyakit tidak akan mempan. Ya. Jangan penyakit, racun pun kau minum, dikasih minum. Dengan tidak sengaja, lu tidak akan mati. Itu perlindungannya. Hukumnya Tuhan begitu. Baca hukum Tuhan itu ada perlindungannya. Dia jamin isi perutmu, dia jamin kesehatanmu, semua dijamin. Yang penting itu patuh saja hukum Tuhan. Amin. Amin. Tapi kalau kau mengabaikan satu saja katanya, mengabaikan satu saja tadi, kau sudah bersalah keseluruhan. Siapa penulisnya? Yakub. Yakub 2 ayatnya 8 sampai 11. Cepat. Yakub 2 ayatnya 8 sampai 11. Yang lantang, supaya pendengar ini mencatat ini, ya, itu mengabaikan satu saja katanya sudah bersalah keseluruhannya. Ya. Ini pendeta-pendeta yang tidak punya hak apa-apa ini begitu lantangnya mereka pembunuh ini. Oh, ini kalau saya dekat-dekat begitu tuh, waduh, tidak tahu lagi. Saya sudah jengkel betul ini. Ya. Ini karena mati loh, saudara-saudaraku ini mati sia-sia tuh. Ya. Baca namanya dari Yakob ya, jadi namanya dia Yakob, jangan Jen, ya, jangan Yakub, jangan dirubah-rubah. Kembali yang benar. Mereka mau dengar, mau lakukan terserah aja. Yang penting kita sampaikan apa adanya. Baca Yakub 2 ayatnya 8 sampai 11. Akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia yang mengatakan jangan berzina, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Coba saudara, mengabaikan satu bagian saja, kamu sudah bersalah keseluruhan. Amin. Ya, ingat baik-baik lo yang diperingatkan kita lo tadi kan dia bilang aku datang bukan meninggalkan Taurat lo, tinggal lu pilih mana. Perkataan nama Tuhan Yesus tadi aku datang bukan meninggalkan Taurat atau perkataannya pendeta pendusta pembunuh ini. Kalau engkau tidak sadar juga engkau kembali cepat atau lambat lu mati pasti rasa nanti besar. Ya, cepat atau lambat pasti lu mati. Nah pada waktu lu matilah itu loh seperti namanya Luka 16 itu orang kaya dan orang miskin saudara. Jangan bilang nanti baru itu waktu lu putus napasmu udah ketahuan nanti lu di sana karena sudah dikasih warning melalui namanya Luka 16 itu kalau kau baca di sana. Ya, pada waktu orang kaya bilang tolonglah Eliasa datang sini bikin air sedikit udah deh. Atau paling tidaklah kirimlah Eliasa pulang sana peringatkan saudara-saudaraku. Dia jawabnya Tuhan begini. Itu kan ada kitabnya Mose dan kitab para nabi. Ya. Nggak bilangnya nanti ada namanya Matitya sampai Wahyu, tidak ada. Yang dia bilang ada kitabnya Mose dan kitab para nabi. Ya, berarti itu namanya kebenaran adalah kitab Taurat, kitabnya Mose itu namanya kitab kebenaran. Karena dari mulutnya Tuhan itu sendiri, maka dia dikatakan namanya kebenaran itu. Ya. Tuhan itu adalah benar. Ya. Dia kudus. Dia terpisah dengan hal-hal yang tidak benar. Ya. Kurang apa lagi? Ya. Jadi siapa yang mengabaikan satu bagian sudah salah keseluruhan. Catat ini. Ya. Kalau engkau tidak sadar, ingat baik-baik. Makanya kalau kita kembali, kalau kita baca di suratnya, tadi kan kita kebanyakan Injil Yohanan atau Injil yang lain-lain ini, rasul-rasul. Sekarang kita lihat nanti ini, bahwa benar-benar Taurat itu segala-galanya kekal adanya. Di sini, hanya di sini penulis ini, kadang-kadang penulis ini memang lihai.
Ya, jadi bukan tulisan aslinya Candi Lokanan, tapi sudah campur tangan ini yang sudah dibuatkan oleh namanya Yeremia 8 ayat 8 sana, penulis-penulis palsu, penulis-penulis palsu itu sudah dibuatkan. Kelihatan di sini, baca satu orang, 1 Yohanes 2 ayatnya 3 sampai 7. Dan inilah tandanya bahwa kita Perhatikan ya juga 1 Yohanes 2 ayat 3 sampai 7. Perhatikan pendengar ini mencatatnya. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Tuhan, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Tuhan. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Hamasya telah hidup. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Jadi perintah lama itu adalah namanya hukum Tuhan. Tapi lihat ini penulis ini. Makanya saya mengatakan ini namanya surat-surat ini sudah campur tangan. Sudah namanya tadi perkataan-perkataan Rasul tidak asli lagi. Banyak sekali yang diperkosa. Dia pintar. Dia kasih ayat 8. Perhatikan ayat 8 di situ. Ini dia kayak dia agak kabur kan, tapi saya tangkap. Kalau saya nangkap di situ. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam dia dan di dalam kamu, sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Ternyata di sini aku akan beritakan lagi perintah baru. Tapi dia mengatakan situ seolah yang saya tangkap di situ apa yang sudah dinubuatkan itu namanya nabi-nabi itu benar-benar terjadi. Sebenarnya begitu ini. Tapi begitu rupa dia kasih namanya ada perjanjian baru. Ini taktik-taktiknya mereka ini, saudara. Kalau engkau baca kitab suci, tidak pandai-pandai, ya, membaca kitab suci ini, benar-benar loh, saudara, masuk yang banyak itu. Yang mengatakan tadi itu, Taurat sudah tidak berlaku, saudara. Ya. Taurat itu tidak berlaku katanya. Padahal kalau kita baca tadi, sangat jelas itu, namanya 1 Yohanes 2 ayat 3 sampai 7, sangat jelas. Ya. Yang dimaksud itu adalah hukum Taurat yang sudah ada. Ya. Hanya di situ penulis, nanti dikait-kaitkan lagi di Injil Yohanes, saudara. Itu bagian daripada dia mengalabui di sini, saudara. Jadi taktik-taktik busuknya ini, penulis-penulis ini yang ngaco ini, ya, yang mengacak-ngacak namanya hukum Tuhan ini, ya, yang sudah ditentukan namanya mati nanti suatu saat, ya. Tapi kalau dia hanya mati seorang diri nggak ada masalah. Ini sekarang pengikut-pengikutnya ini miliaran, saudara. Kristen ini kan 99,9 ini, mereka menolak namanya hukum Tuhan ini. Rame-rame mereka Taurat itu tidak berlaku. Tapi kalau kita baca lengkap kitab suci tidak ketemukan. Ya? Tidak ketemukan. Lanjut, ayat 21. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Ya. Jadi kalau ada bilang Taurat itu tidak berlaku, itulah namanya pendusta, pembohong, pembunuh. Ini pendeta-pendeta sampai saat ini waktu masuknya dari Eropa ini sampai saat ini, ya, itu pendusta-pendusta, penipu-penipu, pembunuh. Jadi mereka sudah banyak yang mereka bunuh. Tapi seolah-olah mereka tidak pembunuh, seolah-olah mereka tidak berdosa loh, saudara. Ya, sampai saat ini loh, saudara. Ya, itulah yang terjadi. Lanjut ayatnya. Ayat 28 sampai 29. Maka sekarang anak-anakku tinggallah di dalam Hamasya, supaya apabila ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap dia pada hari kedatangannya. Jikalau kamu tahu bahwa ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Itulah anak-anak Tuhan. Kalau engkau lahir dari kebenaran, kalau engkau percaya bahwa dia adalah Yahweh, kalau engkau percaya namanya Taurat segala-galanya itulah anak-anak Tuhan. Dia lahir dari Tuhan. Ini kan sangat jelas loh, saudara. Ya. Hanya persoalan sekarang ini pendeta-pendeta pendusta ini, pendosa-pendosa ini, mereka tidak tahu itu apa dosa.
Ya. Pembunuh-pembunuh ini, pendusta-pendusta yang dimimpa sampai saat ini, sampai detik ini, ya, mereka itu tidak tahu itu apa dosa. Padahal kalau kita baca kitab suci, itu dosa itu yang melanggar hukum Tuhan adalah dosa. Baca. Ya. 1 Yohanes 3 ayatnya 4. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Tuhan, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Tuhan. Jadi dosa itu melanggar namanya kebenaran Tuhan, hukum Tuhan yang dimaksud itu hukum Tuhan adalah namanya kitabnya Mose. Jadi siapa yang melanggar, apalagi yang mengatakan Taurat itu tidak berlaku, itu pendosa, pendusta, pembunuh. Bukan saya loh. Ya. Lanjut 78. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan engkau. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Hamasia adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa, berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Tuhan menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Suatu saat akan dihukum. Siapa saja mengatakan Taurat tidak berlaku lagi, dibuang itu, sudah usang, sudah waktunya dilenyapkan itu. Itulah namanya anak-anak iblis. Anak iblis ini, saudara, banyak sekali, saudara. Mereka sudah kuasai dunia, ya. Mungkin melalui narkoba dan lain sebagainya, saudara. Itulah akibat penipu-penipu ini tidak berkata benar, ya. Mereka merusak, sangat merusak. Mereka membunuh dan membunuh, ya. Kalau kau ikuti khotbah ini, kau renungkan ini, ya, besok lu tidak akan pernah masuk lagi tempat itu. Ya. Saya tidak akan mau masuk. Jangan kalau ini budak-budak begitu, malaikat saja pun berbeda dengan isi kitab suci, tidak boleh kita dengar. Kalau engkau baca namanya Galatia 1, ya, dari 6 sampai 10 di sana, berbeda yang kami sampaikan, ya, terkutuklah mereka. Akhirnya banyak orang kena kutuk nggak sekarang? Ya. Akibat kutuk apa? Mau. Bencana malapetaka, penyakit dan lain sebagainya. Itu kutuk, saudara. Banyak sekali sampai saat ini. Ada lagi doanya, oh Yesus, kami mencintai engkau, Yesus lebih mencintai engkau. Ngomong kosong itu. Kalau dia matinya 70-80 tahun, itu wajar saja. Tapi kalau dia mati, ini orang masih muda, itu bukan Yesus. Coba, saya ikutin saja dari nama Tuhanmu Yesus. Ya. Tadi kan bukankah tadi aku tulis di kitab sucimu itu, Yesus mengatakan aku datang bukan meniadakan Taurat. 1 titik 1 iota. Kenapa lu tolak itu? Itu yang saya pertanyakan. Ya. Saya pengen sekali nih yang mulut-mulutnya itu. Ya. Kalau berdebat itu, jangan berdebat yang tidak pernah baca kitab itu. Debat sama saya. Bawa kitab yang sama kalau berani. Saya sudah jengkel betul. Ya. 1 Yohanes 5 ayat 2 sampai 3. 1 Yohanes 5 ayat 2 sampai 3. Perhatikan masalah ini, kebenaran ini, saudara. Kebenaran itu tidak lain, tidak bukan adalah namanya hukum dosa. Yohanes itu tidak bertentangan dengan gurunya. Dia ikutin perintah gurunya, ya. Harus ikut teladan gurunya, ya. Baca. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Tuhan, yaitu apabila kita mengasihi Tuhan serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Tuhan, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Jadi ini kan dia ulang tadi kan sudah dibaca juga tadi. Namanya ulangan apa? Ulangan 11 ayat 1 diulang lagi. Ya. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, ikuti namanya hukum Tuhan, ikuti perintah-perintah Tuhan. Jangan ikut pendetanya. Pendetanya itu tinggalkan saja, nggak usah lu bayar perpuluhan. Ya, sama saja ini manusia yang begitu itu bukan makin sadar. Ya, dia makin berdosa karena memang di dalam kitab suci tidak boleh namanya pungut-pungut begitu. Rasul mana yang suruh pungut-pungut begitu kan tidak ada. Ya, Rasul Saul juga pun tidak berani karena dia bukan dari Lewi, dia dari suku Benyamin. Tanya, baca. Haruslah engkau mengasihi Yahweh Tuhanmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia, dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Itu yang dia katakan. Ya, dia katakan tadi 1 Yohanes 5 ayat 22 sampai 3. Ya. Itu kan kutipan dari apa? Tadi ulangan apa 11 ayat 1. Jadi orang mengasihi Tuhan, kalau engkau mengasihi Tuhan itu harus ikuti berpeganglah namanya hukum Taurat. Ini ajaran rasul-rasul. Ya.
Hanya persoalan saya mengatakan ini rasul-rasul ini tidak utuh lagi mereka ini. Sudah ada campur tangan ini. Ya, jadi namanya dari Matitia ini sampai ke Wahyu ini sudah sekian persen ini membelokkan itu di setir tadi yang saya bilang tadi kan. Mulai mereka menyerong akun tadi terjadilah namanya apa? Jurang yang menganga. Karena sempitnya jalan katanya apa? Berapa orang masuk? Sedikit. Karena lebarnya jalan ini katanya banyak sekali orang. Coba kalau sekarang Taurat tidak berlaku, rame-rame. Itu yang mengatakan tadi Taurat tidak berlaku tidak sedikit loh saudara. Miliaran orang. Nah, tunggu waktu penghukumannya. Tunggu waktu penghukumannya ya. Coba. Ya, tunggu waktu penghukumannya. Roma 3 ayat 31. Kalau ada yang mengatakan itu Taurat sudah tidak berlaku lagi, bukan zamannya lagi, itu penipu, pembohong. Tadi kan sudah bilang kan, mereka itu pendusta, pembohong. Ya. Roma 3 ayat 31. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya kami meneguhkannya. Ingat baik-baik ya, perkataan Rasul Saul, kami tidak pernah membatalkan namanya Taurat itu, malah sebaliknya kami mengokohkan dan meneguhkan. Amin. Ya. Ini namanya Roma, ini tulisan Rasul Saul. Ya. Beda lah nanti kita lanjut lagi. Ini kan juga Galatia tulisan Rasul Saul juga. Makanya saya bilang antara Roma ini dengan namanya Galatia ini sudah banyak kan tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Yang lainnya bertentangan. Coba kalau kita baca kan, kalau Roma tadi kan Roma 3 ayat 31. Tapi kalau Roma 3 ayat 20 mengatakan Roma kan bertentangan nanti di bawah ini. Coba kita kembali tadi Roma 3 ayat 20 sebelum 31 ini. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Tuhan oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Kurang ajar ini. Makanya saya bilang antara Roma ini penulisnya berbeda-beda orangnya. Jadi bukan Rasul Saul saja. Tadi kan dia bilang 31. Apakah kami membatalkan hukum Taurat? Tidak. Sebaliknya kami meneguhkan dan mengokohkan. Begitu juga Galatia. You know? Galatia 3 ayat 11. Galatia 3 ayat 11. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Tuhan karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Mau orang benar-benar ini kan. Bagaimana ini tidak ada satupun dibenarkan karena melakukan Taurat ini musuhnya Tuhan. Tadi mengatakan di sana, ya, siapa yang melakukan Taurat kata apanya Tuhan Yesus, Matitia 5 ayatnya 19, siapa yang melakukan hukum Taurat, dia akan menduduki tempat yang tertinggi kerajaan surga. Tapi di sini dia mengatakan tidak ada satu manusia pun dibenarkan karena melakukan Taurat. Ini dibolak-balik otaknya. Beda yang di bawah ayat 21. Galatia 3 ayat 21 mengatakan apa? Kalau demikian bertentangankah hukum Taurat dengan janji-janji Tuhan? Sekali-kali tidak, sebab andai kata hukum Taurat diberikan sebagai sesuatu yang dapat menghidupkan, maka memang kebenaran berasal dari hukum Taurat. Coba, memang kebenaran itu berasal namanya hukum Taurat. Siapa yang membantai? Siapa yang membantai? Ya? Memang kebenaran itu berasal dari namanya hukum Taurat. Siapa yang berani panggil pendeta manapun itu saya lawan? Ya? Oh, kita sudah ditebus Yesus katanya. Dengan Yesus katanya sudah dibebaskan kita dosa. Dengan dibebaskan kita dosa, kita berbuat apa saja. Termasuk hukum Tauratnya, kita buang. Kita buang. Gak boleh. Tidak zamannya lagi. Tapi ingat perkataan Tuhan Yesus. Yang dia selamatkan itu adalah siapa? Yang mematuhi hukum Taurat. Baca namanya Galatia 4 ayatnya 4-5. Perhatikan di sini. Ini pendusta-pendusta ini, pembohong-pembohong ini, pembunuh-pembunuh ini ditulis di situ namanya Galatia 4 ayat 4-5. Tetapi setelah genap waktunya, maka Tuhan mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Jadi ingat baik-baik, yang diselamatkan itu, yang ditebus itu dengan darahnya, orang-orang yang patuh
Kebenaran yang patuh namanya hukum Tuhan. Yang dia bilang tadi, kebenaran itu akan menyertai engkau sampai selama-lamanya. Amin. Amen. Jadi yang dia selamatkan itu bukan orang namanya yang menolak hukum Tuhan tadi. Tuhan apa Taurat tidak benar, ini pembohong dan pembohong. Ya. Tuhan tidak akan menebusmu. Ya. Yang paling parah sekarang, oh Yesus sudah menebus dosa kita. Tidak pernah saya ketemukan di dalam bahwa dosamu yang dia tebus. Yang dia tebus itu engkau, kalau engkau itu mengamalkan namanya hukum Tuhan. Kalau kebenaran itu Taurat segala-galanya, maka dia akan menebus, maka dia akan mengampuni dosa, maka dia akan membersihkan dari kekotoran dosa. Amin. Amen. Itu sangat jelas. Siapa yang membantah ini? Ya? Siapa yang membantah? Ya. Bagaimana mereka membantah? Ya. Sombong mereka, pembunuh. Kita saksikan di situ bahwa Taurat itu benar-benar mereka ajarkan kemana-mana supaya kembali kebenaran Tuhan, yaitu Taurat tadi yang mengatakan kebenaran itu berasal dalam hukum Taurat. Kita baca saja namanya penghujung pelayanan rasul-rasul, semua rasul-rasul ini, penghujung mereka, itu namanya Lukas itu mencatat melalui Kisah 21 ayatnya 15 sampai 24. Sesudah beberapa hari lamanya tinggal di Kaisera, berkemaslah kami, lalu berangkat ke Yerusalem. Bersama-sama dengan kami turut juga beberapa murid dari Kaisarea. Mereka membawa kami ke rumah seorang yang bernama Manason. Ia dari Siprus dan sudah lama menjadi murid. Kami akan menumpang di rumahnya. Ketika kami tiba di Yerusalem, semua saudara menyambut kami dengan suka hati. Pada keesokan harinya pergilah Saul bersama-sama dengan kami mengunjungi Yakob. Semua penatua telah hadir di situ. Saul memberi salam kepada mereka lalu menceritakan dengan terperinci apa yang dilakukan Tuhan di antara bangsa-bangsa lain oleh pelayanannya. Mendengar itu mereka memuliakan Tuhan, lalu mereka berkata kepada Saul, "Saudara, lihatlah beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya dan mereka semua rajin memelihara hukum Taurat. Tetapi mereka mendengar tentang engkau bahwa engkau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa lain untuk melepaskan hukum Mose. Sebab engkau mengatakan supaya mereka jangan menyunatkan anak-anaknya dan jangan hidup menurut adat istiadat kita. Jadi bagaimana sekarang? Tentu mereka akan mendengar bahwa engkau telah datang kemari. Sebab itu lakukanlah apa yang telah kami katakan ini. Di antara kami ada 4 orang yang bernazar. Bawalah mereka bersama-sama dengan engkau, lakukanlah pentahiran dirimu bersama-sama dengan mereka, dan tanggunglah biaya mereka, sehingga mereka dapat mencukurkan rambutnya. Maka semua orang akan tahu bahwa segala kabar yang mereka dengar tentang engkau sama sekali tidak benar, melainkan bahwa engkau tetap memelihara hukum Taurat. Melainkan engkau tetap patuh kepada namanya hukum Tuhan. Kalau ada tudingan, apalagi namanya pendeta-pendeta yang terkenal itu saking terkenal. Kita lihat waktu mereka bikin perjanjian baru, katanya mereka disebut namanya, itu disebut dituding. Tapi mereka tidak pernah ada mengadakan lain, apalagi mendirikan ibadah baru, apalagi namanya perjanjian baru, tidak pernah ada. Hanya salah tafsir itu, namanya Kisah 11 ayat 26. Itulah yang dibawa-bawa pendusta-pendusta itu. Mereka buang namanya hukum Tuhan ini. Ya, itulah pembunuh-pembunuh salah tafsir. Karena dia hanya baca sampai di situ. Dia tidak baca lengkap namanya Kisah para Rasul ini. Baca namanya itu yang senjata-senjatanya mereka itu. Senjatanya tadi yang dibilang Taurat tadi sudah tidak berlaku, saya sudah tahu. Itu Efesus 2 ayat 15 maupun juga Ibrani 8 ayat 13 atau Ibrani 7 ayat 18-19 itu senjata-senjata pembunuh-pembunuh itu. Terus mereka sekarang itu mereka bilang, oh ada nanti ada agama Kristen segala macam. Itu salah tafsir, ya, salah nangkap. Ya. Mereka tidak baca lengkap, hanya baca di Kisah 11 ayat 26. Ya. Hanya baca di situ, tapi dia tidak baca lengkap tadi itu seperti yang dibaca tadi itu, yang Kisah 21 tadi itu. Dia tidak baca itu. Dia baca saja Kisah 11 ayat 26. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiochialah murid-murid itu pertama kalinya disebut Kristen. Jadi itulah senjata mereka. Oh, pertama kali mereka itu disebut Kristen, berarti mereka agama
Kristen, bacalah kitab suci yang benar. Supaya engkau tidak membenci hukum Tuhan ini. Bacalah namanya Kisah Para Rasul sampai tuntas. Kisah Para Rasul itu kan hanya 28 pasal. Tidak pernah ada ajaran lain, tidak pernah ada berpikir sedikit pun rasul-rasul ini untuk namanya ada perjanjian baru. Beda dengan namanya percayaan orang-orang Yahudi. Gak ada yang mereka pakai, hanya kitab Taurat dan kitab para nabi. Meyakinkan sana kemari itu, sekalipun mereka dituding inilah sekte Nasrani lah, inilah sekte namanya orang-orang Kristen lah, segala macam, mereka tidak peduli. Mereka tetap